tercampur atau kurang higien dan seterusnya, nah mengakibatkan adanya kontaminasi yang mengakibatkan lukanya yang harusnya akut menjadi kronik. Kalau misalkan kita lihat luka ini apakah masuknya ke wound infeksi yang mana? Apakah kontaminasi, kolonisasi, atau lokal infeksi, atau spreading infeksi? Coba Bapak Ibu ya, boleh kirim tanggapannya di kolom chat. Pada kondisi luka ini dia warnanya agak mengkilat ya, jadi luka granulasinya nggak merah gitu, nggak merah segar, tapi dia agak pucat dan sedikit mengkilat. Nah itu biasanya adalah tanda-tanda biofilm Bapak Ibu. Ya, seperti biasa kita disclaimer dulu Bapak Ibu, apapun yang kita tampilkan di layar dan mungkin nanti ini akan di-share juga dalam kanal sehat Medcofazin yang tujuannya tiada lain dan tiada bukan dari semua kegiatan yang kita lakukan ini adalah untuk edukasi ya, memberikan informasi kepada teman-teman khususnya tenaga kesehatan atau wound practitioner dan juga mungkin para penonton awam ya yang juga sama bisa mengambil informasi yang didapatkan dari hasil diskusi kita di siang hari ini. Oke, ya. Nah, topik hari ini cukup menarik Bapak Ibu yaitu tentang wound infection atau luka infeksi yang justru kejadian ini mungkin teman-teman sering temui ya. Nah, terutama di praktik mandiri keperawatan ya atau juga di klinik fase ke-1 ya, tingkat pertama. Nah, biasanya kejadian wound infection ini adalah kondisi hal yang tidak asing lagi, sering kita temui Bapak Ibu ya. Nah, tadi ada pertanyaan Pak, kenapa bisa terjadi infeksi seperti ini? Banyak faktor tentunya kenapa luka bisa terjadi infeksi. Tetapi kalau kita lihat datanya ya, lebih dari 80% atau bahkan sampai 90% data pasien yang kita rawat itu rata-rata terinfeksi. Oke. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa penyebabnya, banyak faktornya tentu Bapak Ibu ya. Bisa dari kondisi klinis pasien ya, bisa dari lingkungan ya atau hygiene ataupun juga dari teknik perawatan ya dan tata laksana yang dilakukan juga bisa mengakibatkan luka menjadi terinfeksi. Nah, ini kondisinya ya, Bapak Ibu bisa lihat beberapa fitur yang kita ambil dari pasien-pasien yang dirawat di Woker khususnya ini Bapak Ibu dan semuanya menunjukkan gejala dan juga tanda-tanda wound infection. Nah, ini menjadi tantangan ya sekaligus juga menjadikan kita harus berpikir ya, harus mencari treatment, pemahaman ya, dan kompetensi yang tepat untuk melakukan tata laksana agar luka infeksi bisa tertangani dengan cepat ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, luka seperti biasa ada dua tipe, ada luka akut dan juga luka kronik Bapak Ibu ya. Kalau luka infeksi kemungkinan itu sudah mengarah atau sudah terjadi proses prolong healing atau delay wound healing yang kita kategorikan menjadi luka kronik atau yang tadinya luka akut ya karena proses perawatan yang tidak tepat karena tadi faktor-faktor intrinsik dari pasien ada komorbid misalnya dan kemudian juga pola nutrisi yang tidak adekuat. Nah, itu bisa menjadikan lukanya yang tadinya harusnya akut menjadi luka kronis ya. Nah, apa sih yang mengakibatkan luka akut menjadi luka kronik ya? Yang pertama adalah adanya kontaminasi. Ya, biasanya kontaminasi itu berupa apa? Berupa benda asing atau berupa infeksi atau mikroorganisme yang dibawa saat kita melakukan perawatan. Misal ya, Bapak Ibu, proses penggantian balutan dilakukan misalkan ada berapa pasien satu hari, kita kadang misalkan nggak diganti alatnya ya, kemudian tercampur atau kurang higien dan seterusnya. Nah, mengakibatkan adanya kontaminasi yang mengakibatkan lukanya yang harusnya akut menjadi kronik gitu ya. Kemudian biasanya apalagi lama perawatan luka ya. Luka akut normalnya 5 sampai 21 hari ya. Proses inflamasi 0 sampai 5 hari, proliferasi sampai 21 hari itu harusnya sudah selesai Bapak Ibu. Tetapi ketika misalkan proses penyembuhan luka itu mengalami delay atau perlambatan, maka dia akan mengalami namanya proses kronik yang tadinya harusnya akut menjadi kronik ya. Nah, faktor lainnya banyak Bapak Ibu ya, terutama faktor-faktor yang bisa menghambat proses penyembuhan luka, termasuk usia ya, kemudian juga
status nutrisi kurang adekuat, kemudian ada komorbiditas, kemudian misalnya pasiennya tidak dilakukan perawatan yang tepat ya. Ya tadi ada kontaminasi yang bisa mengakibatkan adanya infeksi pada luka. Oke, kalau kita lihat ya, banyak sudah konsensus internasional untuk yang membahas ya tentang tata laksana dan juga infection assessment ya, assessment pengkajian yang harus kita identifikasi apakah luka ini termasuk ke dalam tahap infeksi, infeksi yang ringan, yang lokal ataupun juga infeksi yang sudah berat bahkan sampai infeksi sistemik Bapak Ibu ya. Banyak kita dapati kondisi luka datang ke tempat kita ya, udah mengalami spreading infection bahkan sampai systemic infection. Oke, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, tahapan infeksi itu nggak serta-merta walaupun pada luka kronik ya. Jadi luka kronik itu tidak semuanya terinfeksi, tetapi pasti luka kronik itu terkontaminasi ya. Nah, perlu kita pahami ini adalah wound infection continuum dari IWI ya, International Wound Infection. Terkait dengan pemahaman kita ya, memahami terkait dengan tahapan-tahapan luka sampai terjadinya infeksi bahkan sampai sistemik infeksi. Yang pertama dimulai dari kontaminasi. Sederhananya ya, pada kontaminasi di luka itu ada mikroorganisme, ada bakteri, tetapi tidak signifikan. Artinya tidak jumlahnya bisa teratasi oleh apa? Oleh fagositosis yang dilakukan oleh antibodi pada tubuh kita gitu ya. Seperti hanya pada fase inflamasi ya. Nah, itu dilakukan dan tidak berdampak terhadap proses penyembuhan luka. Artinya, luka akan sembuh secara optimal ya, sembuh seperti biasa, tidak mengalami delay ya, tetapi memang harus kita bersihkan si kontaminannya atau mikroorganismenya. Dengan cara apa? Dengan cara cuci dengan adekuat, Bapak Ibu ya. Kemudian cover luka atau tutup luka dengan dressing gitu. Supaya tidak ada kontaminasi tambahan. Nah, kemudian tahap yang kedua itu adalah kolonisasi. Dan pada tahap kolonisasi jumlah bakteri mulai bertambah, mulai agak sedikit banyak ya, tetapi tetap tidak berpengaruh terhadap proses penyembuhan luka. Artinya tidak mengakibatkan delay wound healing ya, tetapi jumlahnya memang yang lebih banyak dibandingkan dengan kontaminasi dan tata laksananya cukup dilakukan pencucian yang adekuat ya. Kemudian dibersihkan lukanya ya, tadi dicuci dan kemudian dilakukan penutupan atau dibalut ya lukanya. Nah, itu tahapan perawatan pada kontaminasi dan kolonisasi Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah local wound infection ya. Di mana lokal ini terdiri dari dua, ada covered, ada overt ya. Kalau covered itu yang tidak tampak, kalau overt itu adalah tanda-tanda klasik pada kondisi infeksi yang seperti kita sering temui Bapak Ibu. Kalau covered itu biasanya awal-awal tuh ya, granulasi ya, jaringan lukanya tumbuhnya berlebih Bapak Ibu ya. Kemudian terjadi bleeding, mudah berdarah si granulasinya ya. Kemudian friable, friable itu mudah rusak atau mudah rapuh gitu Bapak Ibu. Nah, termasuk juga mudah berdarah. Kemudian ada epithelial bridging dan pocketing. Bapak Ibu mungkin beranggapan bahwa epitel itu bagus. Tetapi Bapak Ibu ada epitel yang nggak bagus. Yang kayak gimana? Kalau epitel bagus itu nutup dari pinggir, pelan-pelan dia sampai ke tengah ngumpul. Gitu. Jadi mengecil lukanya ya. Tetapi kalau yang nggak bagus epitelnya sendirian dia nyebrang, sementara epitel yang lain masih di pinggir, kayak bikin jembatan, ya, bridging, gitu. Kan suka ada tuh luka yang kayak gitu. Epitelnya nggak merata ya, nggak sinkron satu sama lain, nggak barengan gitu Bapak Ibu, tapi ada satu epitel masuk ke dalam. Nah, itu adalah tanda-tanda infeksi. Gitu. Jadi jangan senang dulu Bapak Ibu, berarti ada masalah infeksi yang tidak tertangani. Gitu. Ya, kemudian peningkatan jumlah eksudat. Nah, kalau eksudat sudah mulai bertambah, mulai banyak, nah itu udah masuk ke local infection yang covered. Kemudian delay wound healing ya. Nah, biasanya juga mengalami proses penundaan penyembuhan. Ya, ini juga terjadi proses karena tadi adanya infeksi yang sudah mulai menghambat terhadap proses penyembuhan luka. Nah, itu udah local wound infection.
Nah, selanjutnya ya, local wound infection juga ada namanya overt atau klasik, tanda-tanda infeksi yang sering kita temui. Ada eritema kemerahan, local warm ya, panas di sekitaran luka, kemudian ada bengkak, kemudian purulen cairannya ya. Kemudian ada breakdown dan enlargement, lukanya menjadi lebih memburuk dari kondisi sebelumnya, lebih rusak, lebih luas ya. Nah, kemudian itu kita alami pada luka yang overt. Kemudian ada peningkatan nyeri terutama pada pasien yang tidak mengalami neuropati pada penderita diabetes biasanya. Kemudian baunya mulai meningkat. Nah, itu tanda-tanda daripada local wound infection yang overt. Kemudian, ya, jika tidak tertangani lagi, maka akan masuk ke spreading infection. Bagaimana itu spreading infection, Bapak Ibu? Eritemanya mulai meluas, tidak hanya pada area luka atau sekitarnya, tetapi bisa saja dia pada tahap yang lebih luas lagi, gitu ya. Misalkan dia hanya di lukanya hanya di pergelangan kaki, tetapi eritemanya menyebar sampai ke betis, bahkan sampai ke lutut atau di atas lutut. Nah, itu sudah masuk ke spreading infection, ya. Kemudian inflamasinya lebih dari 2 cm dari tepi luka, ya, artinya tadi kemerahan sudah lebih dari 2 cm, artinya tadi sudah meluas. Kemudian ada krepitasi, Bapak Ibu. Nah, biasanya krepitasi dihasilkan oleh mikroorganisme yang menghasilkan gas, atau kita kenal lebih sering itu dengarnya adalah gas gangren. Nah, krepitus atau krepitasi ya, itu menandakan luka sudah mengalami spreading infection. Kemudian lukanya wound breakdown ya, dehiscent ya pada luka operasi. Nah, itu tanda-tanda dari spreading infection. Kemudian ada pembesaran pada kelenjar limfe gitu. Nah, itu tanda-tanda spreading infection, Bapak Ibu. Selanjutnya terakhir adalah systemic infection. Ya, itu sudah mengarah ke sepsis, Bapak Ibu ya. Penurunan kesadaran, penurunan pasien mulai lemas, kemudian juga penurunan nafsu makan ya, agitasi pasiennya, kemudian peningkatan suhu tubuh ya, kemudian juga leukositnya meningkat atau leukositopenia atau leukositosis, atau juga pasien mengalami ya tanda-tanda septik ya atau sepsis gitu Bapak Ibu, bahkan sampai ke gangguan organ dan terakhir bisa mengakibatkan mortalitas atau kematian. Nah, itu adalah tanda-tanda systemic infection yang harus kita lakukan penata laksanaan yang tepat. Nah, tadi balik lagi ya Bapak Ibu, dari semua tahapan ini tujuannya untuk apa? Untuk kita mengidentifikasi ya. Yang kedua adalah untuk kita melakukan tata laksana yang tepat dan sesuai. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan pada tahapan ini? Kalau tadi kontaminasi kolonisasi cukup lukanya dicuci dengan sabun cuci luka katakanlah ya, kemudian dibilas sampai bersih ya. Kemudian lukanya ditutup menggunakan modern wound dressing gitu ya. Tetapi kalau untuk local wound infection sampai pada spreading infection ya, khususnya lokal yang covered ya, itu bisa kita lakukan pemberian antimikrobial dressing gitu ya. Jadi pemberian antimikrobial dressing mulai dilakukan atau diaplikasikan pada tahap local wound infection yang covered ya. Tetapi kalau sudah overt atau bahkan spreading infection, maka kita membutuhkan tidak hanya wound antimikrobial atau antimikrobial dressing, tetapi kita membutuhkan pemberian antibiotik ya, antibiotik yang oral ataupun juga injeksi. Nah, untuk sampai pada tahap pemberian antibiotik, kalau misalkan kita lakukan ini di ranah keperawatan, berarti kita harus kolaborasikan untuk pemberian antibiotik kepada dokter. Ya, dan sebelumnya sebaiknya memang harus dilakukan kultur terlebih dahulu. Nah, itu untuk memastikan yang pertama adalah jenis bakteri, jumlah bakteri, dan juga resistensi terhadap antibiotik yang mau dikasih. Gitu. Nah, itu untuk tahap overt dan spreading infection. Apakah si antimikrobial dressing tetap dipakai? Tetap dipakai gitu ya. Nah, terakhir systemic infection apa yang harus dilakukan jika kita mendapatkan pasien dengan infeksi ya pada praktik mandiri kita dan memang kondisinya sudah sampai pada systemic infection, maka harus kita rujuk ya ke rumah sakit ya. Karena memang membutuhkan tata laksana yang lebih komprehensif lagi. Gitu Bapak Ibu. Nah, dari sini kan kita udah dapat gambaran tuh, oh kalau lukanya kayak gini, tanda-tanda infeksinya di tahap mana, apa sih yang harus kita lakukan ya.
Kalau covered, apakah butuh antibiotik sistemik? Ya, sebetulnya kalau misalkan itu masih bisa di-cover atau ditangani oleh pemberian antimikrobial dressing, sebaiknya jangan dulu dikasih, Bapak Ibu. Kita evaluasi dulu, misalkan menggunakan silver, evaluasi selama 2 minggu, baru nanti dilakukan lagi. Kalau misalnya infeksinya malah bertambah, ya baru pemberian antibiotik sistemik. Gitu, ya. Oke. Nah, di luka infeksi selalu Bapak Ibu disertai dengan adanya biofilm atau luka kronik itu selalu ada biofilm di situ, ya. Biofilm itu apa? Bakteri dari mikroorganisme yang attach, yang nempel pada permukaan luka, ya. Biasanya di 2 sampai 4 jam pertama setelah luka dibersihkan, ya. Dan ada peningkatan ekstraselular polymeric substance, ya, 6 sampai 12 jam, kemudian resisten menjadi matur, ya, dalam 2 sampai 4 hari, ya. Nah, ini. Jadi pembentukan koloni mikro ini Bapak Ibu, ya, bakteri akan menempel pada permukaan dalam waktu singkat, ya, setelah kontak dengan permukaan luka dalam waktu 2 sampai 4 jam. Jadi bakteri setelah dibersihkan, setelah dicuci, ya, setelah kita rawat, ditutup, nah 2 sampai 4 jam kemudian maka akan attach, akan muncul kembali bakteri, ya, atau sisa-sisa koloni bakteri yang terikat ke permukaan luka gitu. Nah, setelah 6 sampai 12 jam maka pembentukan koloni mikro ini menjadi lebih kuat, membentuk lapisan EPS, ya, extracellular polymeric substance. Nah, itu substansi polymeric seluler yang menghasilkan matrik, ya. Jadi menahan bakteri dan bahan lainnya dalam biofilm namanya Bapak Ibu. Jadi biofilm ini terbentuk 6 sampai 12 jam pertama, ya. Nah, kemudian setelah terbentuk si biofilm ini Bapak Ibu, maka dia akan lebih resisten, ya, lebih kuat, ya, dalam 2 sampai 4 hari setelah pembentukan koloni gitu. Jadi kalau misalkan sudah 2 sampai 4 hari, maka dia tidak akan terpengaruh oleh apapun termasuk pemberian antibiotik. Jadi si biofilm ini lapisannya sangat kuat Bapak Ibu. Gitu. Nah, kapan dihilangkan ya? Nanti pada saat kita bersihkan lagi. Kita ambil lagi biofilmnya. Kalau misalkan tidak dibersihkan, ya tetap biofilm itu akan ada nempel di permukaan luka dan semakin kuat. Gitu. Bahkan yang keempat, dia mengalami atau memiliki kemampuan regenerasi setelah gangguan biofilm. Ini mampu ya membentuk struktur biofilm yang relatif singkat, ya. Jadi setelah terbentuk ini dia membentuk kembali semakin tebal semakin banyak, ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi perlu kita pahami bahwa luka yang sudah merah ataupun granulasi itu mengalami resiko penundaan penyembuhan, ya. Terutama mungkin teman-teman yang belum familiar dengan biofilm, itu adalah diakibatkan oleh biofilm. Jadi makanya kalau misalkan suka ada yang tanya, Pak, kok kenapa lukanya susah ya sembuhnya gitu, padahal udah merah. Nah, harus dilihat lagi merahnya itu merah bersih atau mengalami gangguan. Kalau mengalami gangguan, ya, seperti adanya biofilm, ya itu harus ditangani dulu biofilmnya. Nah, bagaimana caranya kita untuk menangani biofilm, Bapak Ibu? Ya, kita harus bersihkan si biofilmnya, berarti melalui apa? Melalui tindakan pencucian luka, wound cleansing, ataupun juga melakukan debridement, ya. Debridement itu kita lakukan pembersihan biofilm dengan ada beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan kasa, ya. Yang kedua bisa menggunakan pinset, yang ketiga bisa kita menggunakan hydropressure. Tapi sejauh ini yang paling efektif, ya, yang paling nyaman bagi saya itu menggunakan hydropressure. Jadi tinggal dibilas, ya, menggunakan air tekanan tinggi, dan biasanya proses biofilm itu mudah luruh, mudah lepas gitu dari permukaan luka. Gitu. Kalau menggunakan kasa, biasanya kita gunakan juga tambahannya yaitu menggunakan PHMB. PHMB itu cukup kita kompreskan dulu terlebih dahulu pada permukaan luka kurang lebih 5 sampai 10 menit, ya, sambil agak ditekan sedikit Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan swabbing menggunakan kasa untuk mengangkat biofilm di permukaan luka. Nah, nanti biasanya keangkat, tapi memang nggak begitu optimal. Kalau misalkan masih ada sisa-sisa atau biofilmnya terlalu tebal, bisa kita lakukan pembersihan menggunakan pinset, ya, gitu. Nah, bagaimana cara untuk mencegah agar dia tidak attachment lagi? Nah, salah satunya adalah menggunakan topical antimicrobial dressing, ya. Kalau biofilm ini masuknya ke tadi kalau tahapan infeksi, dia berada di tahapan yang local infection yang covered, ya. Nah, ini tahapan biofilm berada di sini Bapak Ibu. Gitu, ya.
Jadi kita butuh untuk pemberian antimikrobial dressing. Apa saja antimikrobial dressing? Ya, bisa digunakan silver dressing atau kadexomer iodine ya. Nah, itu biasanya yang sering dipakai untuk menghindari adanya attachment lagi atau mengurangi attachment kembali daripada biofilm gitu. Oke. Kemudian prevention dan manajemen wound infeksi ini bisa dibaca saja Bapak Ibu. Ya, intinya bagaimana caranya kita melibatkan ya tiga atau empat eh, elemen dalam proses penanganan dan pencegahan infeksi ya. Tadi kurangi jumlah bakterinya, kemudian respon personnya ya. Jadi si hostnya atau penderita si pasiennya itu sendiri harus kita tingkatkan imunitasnya, kurangi komorbiditasnya, tata laksana misalkan dengan pasien dengan diabetes kita manajemen diabetesnya ya. Kemudian lakukan pemberian wound care atau perawatan luka yang optimal ya. Seperti tadi pemberian antimikrobial dressing, pencucian yang adekuat Bapak Ibu ya. Kemudian membuang jaringan mati, mencegah kembali terhadap jadinya attachment biofilm, kemudian apa namanya? Pembersihan yang optimal bisa dilakukan debridement dengan menggunakan drop pressure gitu ya. Nah, terakhir adalah kolaborasi jika kita pada tahap infeksi yang membutuhkan ya pemberian antibiotik sistemik gitu Bapak Ibu. Ya. Oke, sekarang masuk ke kasus ada pertanyaan kemarin ya di grup Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya ini pada luka post-kraniotomi ya, pemilihan dressing yang tepat pada luka yang bernanah dan berongga seperti ini seperti apa? Nah, ini dari Oke, untuk luka ini memang kita bisa identifikasi berarti tadi ya. Kalau misalkan kita lihat luka ini apakah masuknya ke wound infeksi yang mana? Apakah kontaminasi, kolonisasi atau lokal infeksi atau spreading infeksi? Coba Bapak Ibu ya. Boleh kirim tanggapannya di kolom chat. Yuk. Kalau kita bahas tadi apakah ini masuknya saya persempit lagi masuknya lokal infeksi eh, covered atau overt atau dia sudah spreading infeksi. Ya, boleh. Atau mau buka mikrofon juga boleh Bapak Ibu. Oke, ini pada hadir kan? Ada yang mau kasih pendapat, Bapak Ibu? Boleh. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh apa namanya? Tahapan infeksi itu masuk ke tahapan infeksi yang mana ya? Apakah covered atau overt atau dia spreading infeksi, ya? Atau sederhananya apakah lokal wound infeksi atau spreading infeksi? Lokal ya, Lokal. Kenapa lokal? ada ya di temanya. Mm-mm. Terus? Nilai One Healing ya. Hmm? Tadi yang jawab ada Bu Sunarsi ya, karena Ya, ada eritema sama ada delay wound healing ya tadi ya. oke. Ada delay wound healing. Oke, bagus Bu Kemudian ya jawabannya. di Jadi ini bisa saja. kolom chat, di kolom chat Oke, juga ada yang jawab Bu Leni lokal Pak katanya. oke, bulan ini lokal. Baik. Tuh ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di tahapan infeksi tadi, ini masuknya ke local wound infection. Berarti ada bakteri yang bisa menghambat terhadap proses pertumbuhan atau penyembuhan luka. Masuknya ke yang overt atau covered. Mana tadi tuh? Yuk, ya. Kalau overt itu ada eritema, bengkak, ya. Kemudian purulen. Betul nggak cairannya purulen nggak? Purulen ya. Nah, kemudian apalagi breakdown lukanya, ya. Kemudian odor nggak kira-kira? Odor. Nah, berarti masuknya ke yang overt ya. Gitu. Local infection tapi sudah ada tanda-tanda infeksi klasik yang sering kita temui. Gitu Bapak Ibu. Bagus ya jawabannya. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita bicara tata laksana. Kan pertanyaannya begitu. Ya, berarti tata laksananya apa? Untuk penata laksanaan luka infeksi yang local wound infection ini, kita harus diberikan pertama adalah pemberian antimikrobial dressing. Gitu. Kalau untuk dressingnya berarti Bapak Ibu harus ya Bu Nur Laila ini khususnya harus diberikan topik antimikrobial. Boleh menggunakan apa? Silver dressing boleh, gitu ya. Atau boleh menggunakan antimikrobial dressing yang lain juga nggak apa-apa. Tapi biasanya saya pilih pertama awal ya kita pilih yang silver dressing dulu agar apa? Agar target selama kurang lebih 2 minggu penurunan infeksi atau tata laksana infeksi ini bisa tercapai.
gitu. Jadi targetkan pertama awal penanganan luka, si infeksi ini tertangani dengan cepat gitu. Jadi biasanya kita kasih silver dressing terlebih dahulu Bapak Ibu gitu. Silver dressing ya boleh yang mecofazine silver berarti Bapak Ibu ya kita aplikasikan. Terus ini sudah berapa lama lukanya? Kalau jahitannya kiranya tidak berfungsi ini dibuang aja ya. Karena biasanya ini udah lama juga, apalagi lukanya udah breakdown jadi udah nggak ada fungsinya dari jahitan kita buang ya nggak apa-apa Bu Nur Laila. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, lakukan pencucian yang adekuat. Tetap pada kondisi luka infeksi, ya, pencucian ini memegang peranan penting. Jadi harus lakukan dengan tempat dan adekuat. Jadi kita bersihkan semuanya, ya, terutama area luka menggunakan sabun cuci luka, menggunakan cairan pencucian luka, ya. Dan boleh ini karena posisinya di area apa nih? Area kepala ya. Nah, ini rambutnya dibersihkan dulu, dicukur dulu, digunting dulu ya. Supaya apa? Supaya pada saat aplikasi balutan luka lebih nyaman ya. Gitu. Jadi ini dibersihin Bapak Bu ya, sampai pada dia area yang mengalami eritema atau kemerahan ini kan proses kemerahan inflamasinya lumayan luas ya. Jadi dibersihin gitu. Ya, kemudian dicuci menggunakan apa? Sabun cuci luka, cairan pencucinya boleh menggunakan normal salin, boleh menggunakan PHMB lebih bagus, ya. Boleh menggunakan PHMB, Bu. Kemudian habis itu masuk ke perencanaan perawatan luka, berarti kita lakukan debridement terlebih dahulu. Debridement untuk apa? Untuk timenya ya, tissue manajemennya supaya ketemu warna dasar luka. Karena ini kan belum ketemu dasar luka. Gak tahu ini udah perawatan keberapa Bu Lela? Ini udah perawatan ke berapa? Ini kasusnya siapa ya? Dari Bu Nur Lailani, sepertinya hadir ya. Silakan Bu Nur Lailani. Mana Bu Ini kita Nurlena diskusi nih? tektokan langsung sama Nurse Agung. Boleh share Bu. Ini udah hari keberapa atau sudah berapa kali perawatan? Si unmute dan juga videonya nggak nampak. Oke, kalau nggak apa-apa ya. Intinya, ini luka harus kita persiapkan warna dasar lukanya sampai kondisinya ketemu warna merah, Bu ya. Jadi fokusnya ada dua, ya, persiapan dasar luka, terus penurunan kondisi infeksinya. Makanya tadi, persiapan dasar luka kita harus siapkan kondisinya menggunakan topik antimikrobial tadi, yang salep boleh, supaya lisis nanti jaringan matinya. Kalau misalnya di kunjungan berikutnya bisa ambil slavnya ya di CSWD. Kemudian untuk infeksinya kita berikan antimikrobial juga ya agar tertargetkan nanti 2 minggu bisa healing atau bisa hilang infeksinya ya, kemerahannya bisa hilang. Nanti sehingga proses penyembuhan luka bisa terjadi lebih cepat. Gitu. Ya, kemudian yang berikutnya ya, kasus selanjutnya luka dengan undermining yang masih mengeluarkan eksudat, apakah boleh diberi sayatan di ujung underminingnya? Maksudnya di sini ya. Oke, ini bagus sekali pertanyaannya, mengingat beberapa waktu lalu juga kita sempat bahas penanganan luka yang cavity ya, cavity wound, termasuk undermining. Jadi kondisinya untuk luka penatalasan luka undermining seperti ini, Bapak Ibu, kan kita kembalikan dulu. Definisi undermining itu adalah jaringan luka atau jaringan mati necrotic sclave yang berada di bawah jaringan yang sehat dan utuh. Ya kan ini jaringannya sehat ya, di atasnya jaringannya utuh. Namun ini dikasih tanda artinya dia sudah lakukan pengkajian atau asesmen menggunakan probe misalnya, dalamnya sampai sejauh ini. Gitu. Oke. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah sama ya, persiapan dasar luka dan manajemen infeksi. Persiapan dasar luka, kita kan kalau misalkan untuk warna dasar luka di area luka, ini kita bisa lihat dia sudah merah. Nah, tapi hati-hati, merahnya ini juga bisa kita identifikasi. Jika hipergranulasi tadi berarti masuk ke tanda infeksi. Atau misalnya ada biofilm. Nah, kalau misalkan biofilm ini bisa kita lihat pada kondisi luka ini, dia warnanya agak mengkilat ya. Jadi luka granulasinya nggak merah gitu, nggak merah segar, tapi dia agak pucat dan sedikit mengkilat. Nah, itu biasanya adalah tanda-tanda biofilm, Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk biofilm ini? Ya kita harus bersihkan ya menggunakan kasa, menggunakan hydropressure atau dibuang menggunakan pinset ya, CSWD. Nah, sampai ketemu warna dasar luka merahnya merah segar, merah sehat gitu.
ya, dan boleh juga dikompres menggunakan PHMB. Nah, sampai area mana? Sampai area yang bisa terjangkau tentunya. Karena kalau misalkannya di dalam, tentu dia agak sulit untuk kita jangkau ya, dan memang eh, sulit juga untuk dilihat atau diidentifikasi ya. Apakah perlu diberi sayatan? Saran saya tidak. Karena kalau misalkan kita beri sayatan sampai ke area sini ya, biasanya itu akan memperburuk atau menambah kondisi luka ya, karena kan luka ini sebetulnya utuh sehat gitu ya di luarnya, ya sebaiknya kita pertahankan aja, jangan diganggu atau jangan dirusak gitu. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi kondisi undermining? Jadi yang pertama kita harus lakukan pengkajian secara terus-menerus, artinya pada saat kunjungan pertama kita evaluasi, misalkan kedalamannya segini, ya kurang lebih misalkan 4 cm. Nah, kunjungan kedua harus berikutnya harus kita evaluasi lagi, harusnya dia sudah berkurang misalkan menjadi 3 cm. Ya, kunjungan berikutnya lagi berkurang lagi menjadi 2,5 cm atau 2 cm dan seterusnya sampai dia berada pada fase sudah sampai nutup atau berkurang si underminingnya. Nah, cuman kan ini kondisinya lukanya ya di area mana? Di area kaki di bawah ya. Tetap tadi persiapan dasar luka kita lakukan ya supaya apa? Supaya jaringan yang ada di dalam ini bisa naik tumbuh gitu, Pak. Jadi sama perlakuannya. Kalau misalkan ini kita kompres, ini juga sama kita irigasi aja sampai ke dalam agar apa? Agar jaringan yang mati ataupun juga ada biofilm itu bisa keangkat, gitu ya. Irigasi sampai ke dalam. Dicuci juga sama, cuci bersihin ya, pakai sabun. Kalau bisa kejangkau sampai ke dalam kita masukin ke dalam ya. Tapi kalau tidak nggak perlu dipaksakan. Yang penting kita sudah lakukan misalkan irigasi sampai ke dalam. Itu. Yang kedua, ya berikan topik antimikrobial juga karena ini ada tanda-tanda lokal infeksi. Gitu. Berarti pemberian topik antimikrobial sampai ke dalam ya. Jadi si metcovazine silvernya tadi masukin aja sampai ke dalam sini. Gitu, Pak. Tujuannya apa? Agar mempersiapkan warna dasar luka dan yang kedua ya supaya proses infeksinya berkurang. Jadi nanti pelan-pelan dia mau nutup. Nah, itu yang harus kita evaluasi. Terus yang kedua, ya, selain manajemen infeksi dan juga persiapan dasar luka, kita perlu menilai kondisi luka di telapak kaki ini adalah yang berisiko terjadinya penekanan yang terus-menerus. Karena apa? Karena ini menanggung beban berat tubuh ya. Sehingga kalau misalkan dipakai jalan, dia bisa aja terbentuk kapalan atau kalus, atau setidaknya dia akan menghambat atau memperlambat proses penyembuhan luka karena prosesnya dia tergesek atau kena tekanan yang terlalu berlebih. Itu sehingga proses penyembuhannya biasanya lebih lama dibandingkan dengan kondisi posisi luka di punggung kaki, misal. Gitu ya. Jadi ini harus diberikan offloading namanya. Ya, Bapak Ibu. Jadi berikan offloading menggunakan sandal atau sepatu diabetes ya, agar proses penekanan itu bisa dihindari atau dikurangi. Yang kedua, bisa menggunakan foam dressing ya. Terutama daerah-daerah yang memang ada undermining, jadi nggak hanya di lukanya aja, di areanya sekitarnya ini bisa menggunakan foam dressing. Karena ini udah ada kelainan atau perubahan bentuk kaki, deformitas kaki juga gitu ya. Jadi berikan foam dressing dan juga gunakan sandal diabetes untuk pengurangan tekanan atau kita kenal dengan offloading gitu ya. Jadi fokusnya banyak. Pertama adalah persiapan dasar luka, manajemen infeksi dan tata laksana offloading gitu ya. Gitu Pak, Bu. Mungkin ya ada pertanyaan lain. Kalau untuk kasus saya rasa mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, terima kasih banyak Mas Agung buat pemaparannya yang tadi ya sangat kompleks ya Bapak Ibu ya, kita diberikan pemahaman mulai dari sebenarnya kenapa sih luka infeksi itu terjadi dan ternyata memang ada tahapannya ya Mas Agung ya, mulai dari tadi ya terkontaminasi baru sampai dengan terjadi systemic infection dan tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Agung bahwa setiap tahapan sampai dengan bisa terjadi systemic infection itu ada apa ya tata laksananya itu berbeda-beda gitu ya, nggak langsung nih kalau misalnya lukanya baru terkontaminasi langsung kita kasih antimicrobial dressing. Nah, silakan Bapak Ibu saya berikan kesempatan satu pertanyaan aja nih buat Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ke Nurse Agung. Silakan Bapak Ibu. Mohon izin Bu Evi. Silakan siapa ini ya? Bu Endang, silakan Bu Endang. Terima kasih sebelumnya
Mas Agung. Oke, Ini Bu, ada sama-sama. masalah di kasus di klinik saya. Ya, Itu ada pasien itu sebelumnya dioperasi di rumah sakit tipe A gitu. Itu operasinya itu kita tanya ke pasiennya itu infeksi di paru. Jadi ada infeksi di bagian paru-parunya gitu. Sebelumnya memang pasien ada riwayat TBC kayak gitu. Nah, seperti itu ada tindakan pengambilan eh, apa namanya operasi infeksinya itu Pak. Jadi terus tindak ke klinik kita itu posisinya sudah pos OP dan ada eh, sayatan di bagian paru-paru bagian kanan di bawah di samping payudara Pak. Nah itu posisinya itu sudah dehiscent bernanah. Terus kedalamannya itu sampai tidak tahu Pak, sampai berapa gitu. Ya, yang saya tanyakan itu gini Pak, kalau misalkan pakai modern dressing dengan metcovacin, misalkan seperti itu kalau misalkan metkonya itu sampai dimasukkan ke dalam sampai ke menyentuh paru-paru itu bahaya atau tidak begitu? Soalnya terlalu dalam gitu Pak. hmm, oke. Itu post op apa, Bu? Kalau boleh tahu, Bu? Pasiennya itu kurang begitu paham kalau kita tanya Hmm, itu ini cuman paru-paru saya itu ada infeksi, kemudian dioperasi, diambil banyak nanahnya seperti itulah. Ada benjolan yang menempel di paru-paru lah itu diangkat seperti itu toh. Bilangnya seperti hmm, itu, Pak. hmm. Oke, Jadi itu ya. opsinya pengangkatan seperti itu, Pak. Hmm, Pengangkatan infeksinya. baik, Nanah gitu. baik. Terima kasih, Bu Endang. Pertanyaannya bagus sekali, walaupun mungkin agak sedikit sulit juga menggambarkan karena post operasi itu eh, banyak mungkin apakah misalkan post operasi pembedahan biasa atau misalkan post CTT. Bukan post CTT ya, Bu ya? Gimana? Bukan post CTT ya? Pengeluaran Kurang cairan paham. paru. Kurang paham saya. Kurang Katanya ya? cuman pengangkatan nanah yang menempel di paru gitu. Ya, nah biasanya ada juga kalau misalkan pasien-pasien yang pneumotorak ya, ataupun misalkan tadi ada infeksi pada paru, nah itu dikeluarkan di drainase atau diberikan lubang ya untuk pengeluaran cairan yang ada di dalam paru supaya memperingan atau menormalkan kembali beban kerja si paru-paru itu. Nah itu biasanya namanya prosedurnya adalah CTT ya, chest tube thoracotomy. Tapi biasanya itu kan beberapa hari kalau misalkan sudah berkurang cairan di CTT-nya ya, biasanya itu di-up atau dilepas si drainnya. Nah, kemudian dirawat luka seperti biasa. Nah, kurang tahu saya pakai itu post CTT atau bukan. Nah, kemudian yang kedua yang harus dievaluasi adalah cairan yang keluar saat ini apakah cairan eksudat atau ada cairan lain, Bu? eh, Awal datang itu ada eksudatnya Pak, pas Mm-mm, kayak gitu. mm-mm, Tapi selama dirawat itu berkurang, tapi tetap ada cairan yang masih keluar berupa mm-mm. cairan eh, kuning kayak gitu. Oke, berarti udah seros ya. Ya, Ya. Kan kalau misalkan ini berarti masuknya ke penata laksana wound cavity juga atau luka berongga. Nah, luka berongga itu ada dua, Bu. Ada sinus, ada fistul. Kalau sinus itu rongga aja sampai ke dalam, tapi dia tidak tersambung ke organ bagian tubuh. Kalau fistul, dia ada rongga, ada lubang, dan tersambung ke bagian tubuh, misalkan ke paru-paru lah, ke usus lah. Nah, itu biasanya namanya adalah fistul. Oh, ini fotonya ya, Bu ya? ya, ya benar-benar kayak gitu Pak. Hmm. Nah, kalau misalkan ini cairannya kita lihat lagi apakah cairannya dia eh apa namanya? Bentar, saya download dulu deh. Soalnya lama sekali Pak itu hampir 2 bulan kok nggak nutup-nutup gitu loh Pak. Oke. Berarti kalau misalkan luka sudah kan ini sudah merah sebetulnya, Bu. Harusnya udah proliferasi kan? Nah, ini Ya. kenapa nggak nutup?
Nah, bisa kita evaluasi ya faktor penyebab luka itu masih berongga atau terjadi proses sinus atau fistel ini. Biasanya karena ada masih jaringan mati di dalam, ya. Mm-mm. Kalau kata Ibu tadi Iya. cairannya sudah bukan purulen lagi, sudah seros, tetap berarti masih ada jaringan mati yang tertinggal di dalam. Nah, pertanyaan saya, apakah dilakukan irigasi atau enggak, Bu? Ya, saya lakukan irigasi tapi Hmm, tidak maksimal menurut saya. Karena apa? Pasiennya itu kalau dimasukin cairan, saya masukin gitu kesakitan. Terus kemudian berusaha saya seberapa dalam mm-mm. dimasukin pinset juga kesakitan. Jadi nggak berani masukin kecuali salep saja. Kayak Oke, gitu, Pak. baik. Ya, kalau kalau nafasnya nambah sesak enggak? Tidak itu, Pak. Enggak. Oke. Berarti kalau misalkan begitu, Bu, ya, kalau kesakitan kan banyak faktor. Kalau memang dia Iya. mungkin em, ya respon saraf nyerinya masih bagus, itu pertama. Terus yang kedua, ya, eh, boleh kita lihat ya, kaji toleransi terhadap nyerinya sejauh mana. Kalau misalkan kita kan fokusnya sekarang adalah bagaimana caranya mengevakuasi jaringan yang masih menghambat terhadap penutupan kondisi luka ini di dalam, gitu. Mm-mm. Ya, jadi Iya. fokusnya ke situ. Walaupun mungkin kesakitan sekiranya masih bisa ditoleransi, kita sampaikan ke pasien agar bisa dilakukan irigasi. Ya. Terus yang kedua, mengkajinya untuk undermining jangan menggunakan pinset, menggunakan namanya probe, Bu. Sudah pakai probe belum? Ya. Belum. Kalau bisa pakai Intinya probe. sudah. Nah, probe itu ya sederhananya pakai apa tuh, Bu Evi? Yang pinset stainless ya, tapi harus sterilkan dulu nanti untuk mengkaji kedalaman luka. Sumpit, Pak. Sumpit ya. Sumpit Ya, stainless. bukan pinset ya, sumpit sumpit stainless ya, gitu. Nah, dikaji sampai ke dalamnya seberapa senti. Nah, itu yang harus dievaluasi, Bu. Nah, ketiga, kalau tidak ada perkembangan juga setelah dilakukan tadi irigasi, pemberian antimikrobial dressing, ya, si undermining-nya ini nggak berkurang, berarti kita harus berikan topikal selain topikal antimikrobial, berarti kita harus konsultasikan lagi untuk pemberian antibiotik, gitu. Ya, karena biasanya itu faktor infeksi juga bisa menghambat terhadap proses proliferasi atau pertumbuhan jaringan di dalam. Gitu, Bu. Paling gitu sih, Bu Endang. Ya. Nah, kalau saya lihat lukanya kan udah bersih gitu ya, udah bagus gitu. Eh, jadi intinya untuk dressing zinc metcovasinya itu boleh dimasukkan sampai kedalamannya itu, meskipun nanti sampai menyentuh organ dalam gitu, Nah, ini aman. makanya saya bilang ini fistel atau bukan. Kalau fistel biasanya kita evakuasi cukup evakuasi si eksudatnya aja. Tapi kalau memang ini bukan fistel, artinya tidak ada cairan lain ya, cairan paru atau misalkan napasnya nggak terganggu nggak? Kan Enggak kita terganggu itu. kedalamannya belum tahu ini sampai ke Ya, paru atau enggak kan gitu. Atau dia udah ya. tertutup jaringan gerasinya udah naik Oh, gitu. gitu baik. Mm-mm, Iya. itu Bu Endang. Jadi kalau Siap. misalkan kalau fistel sebaiknya tidak dilakukan pemberian topikal sampai ke dalam ya. Tapi kalau misalkan bukan fistel aman-aman aja Bu. Ya, Oh, baik. gitu. Ya, Cuma nanti pada saat dia baik. irigasi harus dibersihkan lagi tuh ya. Ya mau pakai pinset apa? Spuit ya, spuit 10 cc atau 50 cc. Kasih ujungnya kasih apa namanya? Selang infus atau ya selang infus dipotong gitu Bu, masukin ke dalam irigasi. Itu sih. Oh ya, baik. Ya, yang penting diirigasi sih. Kalau wound cavity itu paling pentingnya diirigasi. Nah, coba evaluasi selama berapa minggu ke depan ya. Sambil kita lihat perkembangannya menggunakan tadi evaluasinya menggunakan probe. Nah, kalau tidak ada perkembangan ya konsultasikan untuk pemberian antibiotik lagi, Bu. Minimal satu siklus lagi lah. Gitu, Bu. Antibiotik oral ya, Pak? Iya, Hmm, yang antibiotik oral oral ya. ya. Kecuali kalau misalkan pasiennya mau Untuk saat di ini, refer ke rumah sakit lagi untuk dirawat pemberian ya sistemik. untuk ya pasien untuk pengobatan masih dengan dokter penanggung jawabnya yang ada di Hmm, rumah sakit tipe A itu. Jadi hmm, untuk oralnya tetap dari dokter spesialisnya. ya. Begitu. Nggak apa-apa, Bu, Gitu. dilanjutin aja. Baik. Terima kasih, Mas Agung. Sama pasiennya juga mobilisasi ya. Biasanya kurang mobilisasi jadi tertahan tuh
apa jaringan matinya di dalam, Bu. Digerakin aja Oh gitu. tangannya gitu. Oh baik baik baik. Siap Gitu siap sih nanti saya biasanya. Kalau beberapa siap. pasien Terima saya kasih. kurang mobilisasi juga berpengaruh di luka dehiscen. Oh Oke, iya, baik. gitu Bu Baik, Evi. terima kasih. Sama-sama Siap. Bu Endang. Baik, terima kasih banyak Nurse Agung dan juga Bu Endang atas pertanyaannya mantap ya. Bu Endang ini selalu ikut dari awal-awal nih, ya. Udah dampak nih ya Pak Agung ya. Semakin Iya, sering ikut sama kita nih biasanya kasus-kasusnya makin iya makin makin mantap jadi mantap-mantap ya Nurse Agung ya. ya. Ditunggu dia nanti di Boker juga ya buat ambil litian. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya masih ada pertanyaan dua ya dari Pak Ahmad Robi sama Bu Leni, tapi saya mohon izin nanti pertanyaannya akan saya masukkan ke dalam grup WhatsApp saja karena berhubung waktu kita juga sudah habis nih Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan coba dijawab di WhatsApp grup saja. Baik, terima kasih banyak Nurse Agung hari ini sudah sangat luar biasa memberikan banyak sekali insight untuk kita merefresh ulang lagi, mengingat ulang lagi soal luka infeksi dan tadi salah satunya juga luka yang cukup luar biasa juga yang sedang dihadapi dan dirawat oleh Bu Endang gitu ya. Kita akan ketemu lagi Bapak Ibu semuanya sekalian di minggu depan tentunya bersama Medcopazin Academy layanan konsultasi, dan kebetulan minggu depan ini sudah bukan jadwalnya Nurse Agung, jadi thank you so much Pak Agung sudah 2 minggu ini menemani kita di Medcopazin Academy. Baik. Ya, Oke kita Bapak ketemu Ibu. lagi sebulan lagi Bu Evi ya. Iya betul. Kita akan ketemu lagi sebulan lagi. Baik, terima kasih Bu Evi, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tutup dulu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu hari ini sudah sangat semangat untuk kita diskusi terus menerus. Semoga Bapak Ibu yang saat ini sedang melakukan perawatan untuk pasiennya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran gitu ya, dan Bapak Ibu semuanya nggak usah ragu, kita ada wadah untuk kita bisa diskusi bersama di grup WhatsApp Medcopazin Academy, dan tentunya kita akan selalu live Zoom supaya Bapak Ibu semuanya bisa bertanya langsung kepada Wound Expert setiap hari Rabu jam 1 siang. Dan buat Bapak Ibu semuanya yang hari ini juga daftar ke Solusi Medical Event untuk bisa mendapatkan SKP, silakan nanti kalau misalnya ada kesulitan untuk di pelataran sehatnya bisa langsung ke admin dari di SME gitu, itu ada Mbak Uris. Oke, sampai jumpa lagi Bapak Ibu semuanya minggu depan. Saya tutup untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.